Sungguh kami sangat berterima kasih kepadamu Bapa. Bukan karena kekuatan kegagalan kami, bukan karena kepandaian kami terampil untuk maju, tapi ini semua adalah anugerah. Ajari kami untuk meletakkan Tuhan hidup kami, karena setiap firman yang dikumandangkan ada kuasa di situ. Jadikan terang itu menjadi terang selama-lamanya. Jadikan masa depan kami ini berharga di hadapan-Mu. Berilah kami kekuatan Tuhan, hingga kami bisa melewati jalan hidup ini bersama-Mu. Maka itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau mementeraikan kami atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Yang percaya mari kita sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu boleh berjalan, hari boleh berlalu, detik boleh melakukan detaknya seperti ada kehidupan, jam boleh berjalan, tentang terus berjalan dengan seiringnya waktu. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus memiliki sesuatu janji, yaitu penyelesaian. Penyelesaian itu adalah sama dengan sesuatu keputusan, di mana kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh hanya berdiam diri. Di mana kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk betul-betul mengambil keputusan yang benar di hadapan Allah. Kenapa? Karena ini sudah waktunya. Kenapa? Karena ini sudah saatnya di mana kita mengambil satu sikap yang benar. Saudara, mari kita akan perhatikan gambar yang pertama dulu, penyelesaian. Di bawahnya ada dunia roh. Dan saya juga memohon dengan sangat dan dengan hormat, mungkin ada petugas yang untuk memberikan perminyakan di dahi, karena ini kita masuk dunia roh, ya. Bila Tuhan izinkan semuanya, kita akan jadikan itu indah pada waktunya, yaitu Allah yang menentukan. Saya mohon pengurusnya akan memberikan perminyakan pada dahi, dan saya akan menerangkan, saudara, mengapa kita mengambil satu tema penyelesaian, ya, saudara. Karena di dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus siap untuk mengambil sikap yang benar, dan kita tidak boleh melenceng. Arti dari kehidupan yang benar itu sangat berharga di hadapan Allah. Amin. Jadi marilah kita mengambil sikap yang benar, ya, supaya jalan hidup kami dimenangkan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, sambil menunggu perminyakan, saudara, dalam dunia ini, saudara, hidup kita ini bukan dengan pemerintahan manusia saja, tapi dengan pemerintahan penguasa-penguasa roh yang tidak kelihatan. Dan yang jelas, penguasa-penguasa roh yang tidak kelihatan itu adalah roh-roh yang sangat membuat kita itu hancur, di mana dia ingin merebut hak waris kita, atau waris kita itu adalah kerajaan surga, sudah. Tempat tinggal kita itu adalah surga. Tetapi iblis ingin supaya kita masuk dan tersesat di dalam jebakannya. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak hal yang terjadi. Mungkin kalau kita bicara tentang dunia roh, mungkin orang berkata itu tahayul. Tetapi sesungguhnya itu ada, ya saudara. Pada waktu Tuhan Yesus berjalan, saudara, dan dia melakukan pelayanannya, ada orang yang kerasukan, dan dia tinggal di pekuburan dan tidak pernah makan dan tidak pernah mandi. Dia menyerang, ya. Tetapi Yesus tahu benar, hingga pertemuan itu adalah pertemuan di mana penyelesaian
dihancurkan, roh itu dikeluarkan, dan sembuhlah orang itu. Jadi kita masuk di dalam suatu kehidupan yang kita mungkin tidak seperti orang yang kerasukan tadi, tapi kehidupan kita punya sifat-sifat yang tidak baik. Di mana sifat-sifat yang tidak baik itu adalah kedagingan kita ini, saudara, yang tidak baik. Kenapa? Karena kita memiliki sesuatu, yaitu banyak hal: amarah, kebencian, kejengkelan, nafsu, iri hati, sakit hati. Itu adalah salah satunya pelanggaran. Dan iblis merasuk di dalam hidup kita, sehingga dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita tidak ada berkah. Mari kita akan lihat apa yang terjadi, saudara, untuk penyelesaian ini, ya. Tolong saudara fokus supaya saudara juga memahami arti dari penyelesaian hari ini, ya saudara. Kita akan melihat kelanjutannya, saudara, di dalam ayat kitab Wahyu pasal 20 ayat 3a. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mementeraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Itu masih A, ya saudara. Ayat ini menerangkan tentang bagaimana Allah bertindak atas kuasa kegelapan itu. Dia masukkan ke jurang maut. Kita ingat Tuhan pada waktu lahir di Bethlehem, kemudian dengan kerendahan hati masih iblis mencobainya di padang gurun selama dia puasa 40 hari. Ingat kisahnya, iblis yang datang. Kemudian yang terakhir, saudara, dengan Yesus disalib, iblis merasa menang di atas segalanya. Jadi iblis ini menyaingi kuasa Allah. Sehingga pada waktu itu, saudara, iblis bersorak-sorai menyambut kemenangan. Saat kematian Tuhan, 3 hari kemudian bangkit. Disitulah kuasa maut benar-benar sudah dimenterai dan dia masukkan di dalam jurang maut itu. Kenapa? Karena kunci maut sudah dipegang oleh Tuhan Yesus. Jadi dia masuk ke alam kubur, masuk ke dalam dunia roh yang paling dalam, dan mana penguasa-penguasa itu yang menjadi raja, yaitu ular tua itu, diseret dan dimasukkan ke dalam jurang maut, dikunci, saudara, sampai detik ini. Nah, sekarang bagaimana Bu bisa tahu kalau kehidupan saya ini diikuti oleh kuasa kegelapan? Kalau kita peka, saudara, kita akan tahu dan terasa. Tapi kalau kita tidak peka, apalagi kita amarah, kita jengkel, kita sakit hati, tidak bisa masuk, tidak bisa nyambung. Tapi kalau kita peka, dengan kita sukacita, kita berdoa, kita menyambut rohnya, roh kebenaran saja, kita memuji dia, tidak reko-reko, tidak dua Allah. Tahu ya dua Allah? Jadi sebentar kita menyembah, memuliakan Tuhan, besoknya nabur kembang. Nah, ini yang berbahaya. Kalau nabur kembang untuk orang mati tidak apa-apa, tapi kalau nabur sesuatu untuk hal-hal yang untuk kekayaan, untuk keselamatan, tidak ada. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Nah, kita tidak boleh menduakan Tuhan. Mari kita juga belajar untuk hidup benar hari ini. Mungkin saudara kita, orang tua kita, atau siapapun
Yang kita lihat bahwa orang ini memiliki dua Tuhan. Sudah, kalau itu orang tua kita, kalau itu saudara kita menegur dengan baik-baik. Tapi kalau bukan, sudah memberi nasihat itu cukup. Sudah hanya melipat tangan, menutup mata, dan berdoa di dalam roh. Paham? Wah, mana bisa, Bu? Doa itu lebih besar kuasanya. Saya beri kesaksian, saudara ya. Suatu hari saya itu berdoa penyembahan ya. Dan besok saya akan pergi ke luar kota. Pada waktu saya berdoa, saya bertemu dengan anak kecil yang umurnya kira-kira 8 tahun. Dia itu matanya merah seperti Dracula. Tapi saya pikir bukan setan. Kenapa? Karena bukan kakinya nginjek tanah, tapi karena sesuatu yang kita usir. Dengarkan baik-baik. Sesuatu yang kita usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hancurkan roh itu. Kalau bukan dari Tuhan, lepaskan dan buang dari hadapan saya. Tidak hilang, saya. Berarti ini adalah manusia. Rohnya manusia, bukan setan. Paham ya saya? Jadi kalau saudara pergi ke satu tempat, ya pergi ke kematian, ke mana, saudara merinding ya. Ngeri, kelihatan serp-serp. Ada orang yang bilang, aku kelihatan serp-serp. Tidak apa-apa, jangan takut. Tapi jangan nantang. Berdoa, Tuhan, tak serahkan semuanya ke dalam tangan. Saya di sini adalah kehendak. Kalau Tuhan berkehendak saya seperti ini, kalau Tuhan berkehendak bertemu dengan setan, tidak mungkin. Tuhan tidak akan izinkan bertemu dengan setan. Setan ini mau ketemu kita. Karena setan itu kayak manusia. Oh, aku senang sama kamu, tak parah nih, tak datang. Tapi bukan jatuh cinta misalnya. Kecuali kalau manusia itu jorok dan setannya jorok, nah melakukan hubungan itu ada saja. Jadi kita tidak boleh main-main lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena iblis ada masuk dan menyusup di tempat permainan kita. Jadi pada waktu saudara menghadapi hal itu, saudara hanya berdoa. Kalau memang ini Tuhan izinkan, apa yang saya perbuat? Nanti ada satu gerak aja, nyanyi, entah memuji Tuhan, entah kita ngapain, pasti ada. Makanya kita harus belajar. Kalau tidak belajar, tidak bisa, saudara. Dari situlah kita sadar bahwa hidup kita ini, iblis ingin kita hancur. Iblis ingin kita itu susah terus. Iblis ingin langkah kita itu berhenti untuk tidak setia, untuk setia pada Tuhan, biar kita tidak setia pada Tuhan. Akhirnya anak kecil itu tadi, saya bilang sama Tuhan, saya tidak kenal anak ini, tapi mengapa matanya merah? Saya berdoa, tidak dijawab sama Tuhan. Saya berdoa, tidak tahu apa yang saya lakukan, Tuhan. Terus ada gerakan untuk mendoakan anak itu, saya tidak kenal. Saya berdoa, memuji Tuhan, Tuhan, saya tidak kenal anak. Jadi dengan kuasa darah Tuhan, sucikan, urapi, menangkan, pakai dia sebagai alatmu, urapi dia, selesaikan Tuhan. Amin kan? Anak ini tetap di situ, matanya tetap merah. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, apakah saya harus berdoa lagi? Tapi tidak ada gerakan apapun, saya nyanyi. Jadi di mana-mana saya diikuti. Di mana-mana saya diikuti sama anak ini. Nakut terus, saudara kan? Tapi karena saya punya Tuhan. Oh, Bu Didi pakai, tidak ada kata pakar di sini ya. Kita sama. Saya juga takut, saudara juga takut. Saya juga tidak suka hari ini. Tapi itu harus terjadi. Akhirnya saya makan. Saya berdoa. Hei, dia masih di samping saya. Dan dengan nama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak sejahtera dengan kehadiran anak ini. Kalau Tuhan izinkan, biarkan dia kembali. Kan kalau terlalu lama roh itu keluar, dengarkan baik-baik. Kalau roh kita itu keluar terlalu lama, iblis akan ambil alih.
Jadi ini sudah cukup lama Tuhan, mengapa kok mengikuti saya? Ini tidak ada jawaban. Saya makan, dan saya mau tidur, saya berdoa menyembah. Saya melihat jalan itu kecil, terus lebar, tapi laut semua. Saya melihat anak itu di tengah-tengah, anak yang tadi matanya merah itu di tengah-tengah. Dia minta tolong. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena saya tahu bahwa itu kegelapan. Saya tidak mungkin ke sana. Saya tidak berani, Tuhan. Tuhan yang maju lebih dulu. Hanya malaikat itu datang, Tuhan. Dengan berlaksa-laksa malaikat itu, seperti ada sesuatu jalan yang saya harus lewati. Begitu saya jalan, sudah lewati itu. Malaikat di kiri kanan diri saya seperti ada jalan itu, saya deketi anak itu. Begitu saya pegang anak ini, langsung ada terang Tuhan menyinari dan anak ini rebah. Kemudian diangkatnya, hilang. Terus saya di laut, apa yang saya lakukan? Saya coba berserah. Ya sudah, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Kembali, kalau saya kembali. Jadi dengarkan baik-baik, tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh tidak bisa kemana-mana, saudara. Kecuali kalau saudara pergi, kita pergi jalan kaki, kita jalan. Tapi kalau roh, tidak usah pakai kaki, jalan sendiri. Kalau saudara putus asa, ya saudara, roh itu bisa tidak tahan di dalam, dia akan keluar. Nah, itu yang bahaya. Makanya orang tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh depresi, tidak boleh marah, tidak boleh jengkel, itu bisa kemasukan. Kalau sudah kemasukan, lepas kendali. Bukan dia lagi yang menjadi marah, tapi roh kegelapan itu masuk. Kenapa? Karena roh kita keluar. Kalau lama-lama keluar, ditawan sama iblis. Nah, itu bahayanya. Makanya kita harus belajar. Kalau Tuhan, Yesus Kristus turun ke dunia untuk mengikat kepala mbok-mbokan ini kasarnya, ketuaan ini, ular tua ini sudah dimasukkan, sudah dimenterai, tidak akan keluar, belum waktunya, tidak akan keluar. Berarti, dengarkan baik-baik, kita punya poin kemenangan. Amin. Kita pasti yakin dan bisa ini. Amin. Kenapa? Karena kita sudah mendapat kemenangan itu. Tuhan sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan alam maut. Dia berkarya dalam hidup kita. Berarti kita tidak perlu takut. Intinya seperti itu. Tapi secara manusia, saudara, kita tidak akan mampu bisa berjalan sendiri. Kenapa? Karena kita tahu masa depan kita itu bagaimana. Kita tidak mengerti. Kita hanya tahu bahwa tak serana semua sama Tuhan. Betul tidak? Ini tahun penghujung, tanggal berapa nih? 28. Sebentar lagi tahun 2023. Ini adalah tutup tahun kasarnya. Semua orang pada pergi, tapi sudah duduk diam di sini. Bukan suatu kebetulan, saudara. Nohodesi oleh itu bidesi kalama. Aku akan bicara kepadamu. Bahwa sesungguhnya aku akan datang dan aku akan menghakimi. Berarti saudara, penguasa-penguasa roh itu akan dilepas. Dan kalau ini sudah dilepas, permasalahannya beda lagi. Pergumulan itu lebih parah. Tetapi kita sekarang ini sudah enak saja mendapat warisan, ya, hak kesulungan saudara. Sudah sah di bumi maupun di surga ketika sudah percaya. Kedua, yang jelas sudah mendapat keselamatan. Yang ketiga, saudara mendapat berkat dari Tuhan. Duh, ini suatu anugerah. Kita menjadi anak Tuhan, seharusnya kita mensyukuri gitu, saudara. Lihatlah, semua yang ada di sini, biasa kita tidak seperti ini kan? Begitu bagusnya dan menyenangkan. Ini disusun dan ditata sehingga kita melihat terpesona. Sama, hati kita ini juga harus disusun. Kalau kita tidak nyusun, wes amburadul sesuka-sukanya, tidak ada satu kemuliaan Tuhan yang turun.
Kenapa? Karena kita tidak pernah ada hubungan dengan Tuhan. Yang kita punya hubungan adalah dengan hambanya mungkin, dengan saudaranya mungkin. Boleh itu. Tapi yang terpenting, susunlah hatimu untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti maraknya keadaan di sini. Indah kan? Karena disusun. Semuanya disusun. Demikian juga hidup kita. Jangan macam-macam. Waktumu muda, lakukan dengan jiwa muda, penuh dengan semangat. Waktu masa tua mungkin sudah legrek badannya, tapi jangan lupa, jangan putus asa. Lewati hari-harimu bersama dengan Tuhan. Amin. Serahlah sama Tuhan, tapi jangan gini, saudara. Saya lanjutkan dulu itu tadi, anak kecil tadi. Nanti saya lupa. Saya pergi, hanya pergi ke kota yang saya tuju. Ternyata saya datang itu diundang dengan orang yang punya anak sudah sakit itu 3 tahun karena otaknya itu ada kelainan. Jadi dia koma di tempat tidur, rohnya keluar. Akhirnya saya kaget, ini kan anak yang ketemu kemarin. Ya. Ingat saudara, ketika kita roh, dengarkan baik-baik, roh anak itu dengan roh saya pernah berdoa bersama. Jadi pada waktu kita bertemu, saudara, kita sudah ada persatuan. Waktu kita menutup mata, kita berdoa, kita pakai perminyakan, roh anak itu sudah menyatu. Dia masuk. Dan dia bilang, aku bahagia. Pak Ma, aku mau pulang. Aku mau ikut Tuhan selama-lamanya. Saya jadi mikir-mikir, wis didoano perang gitu ya, selalu logika saya. Didoano perang, kok diambil Tuhan, kasarannya kan gitu. Mama, papa yang nangis-nangis. Akhirnya mama bilang, sudah nak, pergi kamu, mama tidak tega kamu kayak gini. Akhirnya saya mengembuskan nafas terakhir. Dia memegang Alkitab dan dia minta dibaptis. Setelah dibaptis atas nama Bapa dan Kudus, daun palem diurapinya tempat ini, diurapi anak ini, diterima di bumi maupun di surga. Langsung para malaikatnya menyambut dia. Dari situlah saya punya satu pelajaran. Oh, jadi orang yang mau meninggal itu saudara mengikuti bisa. Tahu ya maksudnya? Mengikuti terus. Makanya kok tidak pulang-pulang gitu. Ternyata sudah diambang kematian. Itu satu pelajaran buat saya. Satu kesaksian hidup buat saya. Jadi kalau mungkin saudara tidak punya pengalaman dengan saya seperti itu sama, tetapi pada intinya, semua perbuatan yang saudara lakukan itu jangan main-main. Amin. Contoh, ada anak muda yang ya kayak geng-gengan gitu ya. Dia itu tidak bisa naik sepeda motor dengan naik gini, ya saya. Suatu ketika dia itu berkata gini sama Tuhan. Dia anak Tuhan. Tuhan, aku ini diolok-olok, katanya banjir apa, kok pernah pulang, agak pernah pulang malam, pokoknya diolok-olok. Saya cuma satu, nah ini, dengarkan baik-baik. Saya minta satu permohonan Tuhan, biarkan saya naik sepeda motor bisa naik ke atas. Saya tidak lagi ikut seperti ini. Itu doa terus. Selama 1 tahun dia latihan terus, ada les yang seperti itu. Hanya dia bisa. Begitu bisa saudara, dia naik daun. Semua, siapa tidak kenal? Siapa dia tidak kenal? Pasti dia. Semua orang pada takut. Karena dia pemberani. Tapi ingat, nasar saudara, Tuhan dengar. Aku cuma 1 kali. Nanti selanjutnya enggak. Tuhan itu pengasih saudara. Ayo pulang, jangan mabuk-mabuk kamu. Tidak tahu mama,
Nanti aku kumur lah, enggak apa-apa lah, 1 kali aja, diizinkan. Yang kedua, ketuk lagi. Waktunya tiba, kamu harus kembali kepadaku. Aduh, enggak apa-apa lah Tuhan. Nah, mobilnya nubruk saja. Terus dia selamat, dia terlempar gitu, terlempar. Tapi selamat. Orang bilang sudah hancur dan mati. Selamat. Lalu yang ketiga, sebelum berangkat diketuk semua. Karena Tuhan tahu bahwa iblis pasti ambil alih. Dia ketuk, sering ketuk. Ayo, buka hatimu, kembali, jangan pergi hari ini. Ini ulang tahun, malesan aja karena dia laki-laki gengsi. Nah ini hati-hati ya, laki-laki itu kadang gengsi. Aku digini enggak mau, gengsi, harga dirinya merasa terhina. Nah itu bahaya sekali. Akhirnya begitu dia keluar rumah, ada truk tronton apa yang besar saja. Dia enggak tahu pada nengkongan, kan dia rumahnya agak nengkong. Jadi dia biasanya nggak ada situ. Sekeras-kerasnya terpental sudah, kena badukannya trotoar itu, kepalanya ini, otaknya itu keluar. Tuhan sembuhkan, mamai doain, papai doain, sembuh. Begitu sembuh, gitu lagi sudah. Nah itu, terus kenaan ditolong Tuhan, terus melanggar. Akhirnya saudara, malam malaikat turun bilang sama anakku, sudah waktunya, umurmu pendek, daripada kamu seperti ini, aku ambil kamu. Turun malaikat, pemberitahuan. Udah kaget kan, masa aku mati? Udah kacau, masa aku mati? Aku enggak sakit, enggak sesek, enggak apa. Ngoceh-ngoceh sendiri di tempat kaca. Begitu dia masuk kamar mandi, udah siap-siap mau berangkat. Sek, tak bernapas. Ya, sudah umur manusia ya. Penyelesaian ini harus diselesaikan. Jangan main-main. Amin. Mari kita ingat bahwa Yesus turun ke dunia, dia sudah mengikat roh itu, kepala atau naga tua itu sudah diikat dan dimeterai dan tidak keluar sampai detik ini. Kemudian kita lihat kelanjutannya saudara, Wahyu pasal 20 ayat 3b. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Amin. Itu maksudnya apa? 1000 tahun. 1000 tahun ini lama, kita tidak tahu. Tahun-tahun keberapa tidak tahu. Kita tidak bisa samakan 1000 hari sama dengan 1 hari. Tidak. Ini 1000 tahun ini adalah ukuran dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini saudara, sangat fana. Kalau mulai hari ini kita tidak menyucikan, kapan kita bisa hidup kudus? Kita tidak bisa nyulap, saudara. Tidak bisa, sekarang aku menyembah langsung aku masuk surga. Gak ada, saudara. Terkecuali sebelah kiri kanan yang disalib, saudara. Salah satunya diambil oleh Tuhan langsung. Jadi kita tidak bisa menuntut Tuhan, aku tidak cinta langsung naik di surga. Tidak bisa. Makanya Tuhan kasih ini waktu yang panjang 1000 tahun ini supaya kita sadar bahwa masa depan kita ini milik Tuhan, bukan milik kita, milik Tuhan. Sepenuhnya kita itu milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Masih tua, muda, masih kecil, masih apapun, pokoknya hidup manusia itu milik Tuhan semua. Jadi kita harus sadar bahwa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kita harus hidup kudus. Intinya seperti itu. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan ingin kita harus bertindak menyelesaikan hidup kita. Mau bawa kemana nasib hidupmu itu. Intinya seperti itu. Kalau saudara tidak mau menggeser untuk mau mengambil keputusan, iblis ambil alih. Tidak bisa suam-suam kuku. Di dalam kitab Wahyu, Tuhan berkata orang yang suam-suam kuku juga tidak akan bisa masuk surga. Orang yang hanya memanggil Tuhan, 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 dia tidak mengenal
ada satu kehidupan yang melekat pada Tuhan. Jadi intinya saudara harus pribadi sendiri bercakap-cakap dengan Tuhan. Mau? Amin. Corone piye to Bu? Nah itu saudara. Kenapa? Karena kita merasa bahwa nggak pantas, nggak pas, kita banyak dosa. Justru dengan banyak dosa itu dia ketuk. Kayak pemuda tadi diketuk berapa kali saudara? Gak mau dengerin, diketuk-ketuk. Ada satu kesaksian saudara sebelum saya tutup firman Tuhan, bahwa nasib manusia itu tidak ditentukan dengan keadaan kondisi tubuh. Kalau fisik kita sudah tidak mampu, tapi kalau Tuhan punya rencana, dia tetap hidup. Jadi marilah kita juga menyadari bahwa hidup kita yang sia-sia, yang tidak ada artinya ini, Tuhan berikan waktu supaya kita berharga di hadapan Allah. Berarti luar biasa loh. Tuhan menghargai kita. Ketika kita percaya dan kita lakukan perintahnya, berarti hidup kita ini disatukan di dalam satu persatuan dengan Tuhan. Sama seperti saudara memiliki keluarga yang semuanya baik-baik. Tuhan ingin seperti itu. Kalau hidup saudara hanya sekedar panggil Tuhan tok dan minta didoa tok, atau mungkin kita menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan, tidak cukup. Dia ingin kita bicara, saudara. Bukaan hatimu ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tuhan, ini loh aku. Terus pakein aku, mau apa? Tak serano. Itu saudara. Tuhan ingin supaya pengakuan yang seperti itu yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita melangkah ke depan. Amin. Jadi jangan kita sia-siakan waktu kita. Kita tidak tahu umur kita berapa. Tapi yang pasti Tuhan pasti pakai kita. Amin. Jadikan kita alat yang Tuhan mau, supaya dalam perjalanan 1000 tahun ini saudara yang tidak tahu kapan 1000 tahunnya ini, tapi kita yakin walaupun ini panjang, tapi umur kita tidak panjang seperti ini. Benar enggak? Mari kita imani bahwa Tuhan pasti akan bekerja dalam hidup kita dan nafas kita. Amin. Ayo kita bertanggung jawab saudara. Apa yang kamu lakukan sekarang ini? Kamu sebagai kepala imam, jadilah kepala imam yang bijaksana. Kamu jadi istri, jadilah istri yang bijaksana. Kamu sebagai anak, sebagai mantu, sebagai cucu, jadi dia orang-orang yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan dengan kelakuan kamu, dengan perilaku kamu. Itu yang menyusun kamu hidup di dalam kebenaran dengan Allah. Amin. Saya kasih kesaksian satu kali ya saudara, supaya nanti saya tutup. Saya akan membacakan satu lagi kata-kata di sini. Saat kita mempercayai Tuhan untuk memberi kita hikmat untuk keputusan hari ini. Jadi saat kita percaya, hikmat Tuhan pasti turun dan dia akan mengambil sesuatu sikap dalam hidup kita. Kamu ikut aku pandang, kamu ikut terang apa gelap, itu intinya seperti itu. Mari kita imani, dia akan memimpin kita selangkah demi selangkah ke dalam apa yang dia ingin kita lakukan di masa depan. Indah kan kata-katanya. Berarti masa depan kita ini Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Ada satu kesaksian saudara, dulu tuh saya itu penakut. Saya itu penakut sekali, ya saudara. Jadi orang meninggal juga takut, ya binatang mati aja loh saudara. Ayam disembelih itu sudah teriak-teriak saya. Jadi pokoknya saya ini penuh takut saudara. Suatu ketika saya sakit kan, saya merasa bahwa di depan rumah itu ada yang panggil-panggil saya. Terus akhirnya roh saya keluar. Dan saya tidak tahu bahwa roh saya keluar. Loh, kok ada manusia yang tinggi besar segitu? Ngapain ini gitu? Tapi dia teriak-teriak. Pokoknya kamu hari ini juga kamu ikut aku. Tapi karena saya dari kecil sekolah minggu, saya dengar, kalau kamu ada rasa takut anak-anak, berdoa. Nah itu sudah jadi masuk. Kalau kamu ada rasa sakit, berdoa. Nah itu sekolah minggu itu penting ternyata.
Jadi itu mendidik saya. Jadi akhirnya saya berdoa, Tuhan saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya nyanyi muji Tuhan, nyanyi muji Tuhan, nyanyi muji Tuhan. Akhirnya saudara, yang tinggi besar itu tadi mendekati saya, dia mau memegang saya. Begitu tangannya memegang saya, saudara, tidak bisa lepas. Padahal dia ada di depan saya. Dan saya takutnya setengah mati, seperti perang, saudara. Jadi ini apa? Tapi saya juga tidak tahu itu adalah setan gitu. Jadi saya pikir ini roh, ini apa, orang kok tinggi besar dan roh tinggi besar, ternyata itu adalah penguasa kegelapan. Kenapa kok sampai didatangi kayak itu? Nah ini, kita ini sering sedih. Tahu sedih sudah? Tahu ya? Sedih? Melamun. Itu saya. Saya itu suka melamun dulu. Melamun. Gak tahu apa parahnya. Dipanggilin alun itu sejeblek ya. Kenapa? Karena saya merasa kok kayak gini gitu. Jadi enggak sama dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya sedih, tapi saya tidak bisa ngomong apa-apa karena saya penakut. Jadi diam. Akhirnya saya, ini rumah saya, ya. Ini gang, ini jalanan orang. Tapi seberang sana itu rumah kosong. Sudah bertahun-tahun tidak pernah ditempati. Ya pasti ada penunggunya. Hanya saya melamun. Nah, roh itulah yang masuk di dalam hidup saya. Tapi tidak ganggu. Pada saat saya koma, dia datang. Jadi iblis itu sangat senang-senang ya. Dia mau ganggu kita dalam posisi apa, itu haknya dia. Tapi yang jelas dia pasti mau menghancurkan kita. Jadi saat saya melihat itu roh, saya cuma bilang gini. Akhirnya saya ngomong sama mama, Mimi ini takut didatangi orang tinggi besar. Terus mama, dalam sudah, namanya orang tua ya saudara ya. Jadi saya dipukuli, dalam. Nah, saudara kalau mendoakan jangan seperti itu. Sakit semua orangnya. Dalam Tuhan, aduh mas sakit di sini, takut di sini mukuli. Keluar, dalam Tuhan. Dikeplak itu saja. Kenapa? Karena orang tua pengennya itu anak Islam, tidak salah. Harusnya dipeluk dan doa. Tapi karena saking tegang dia pukul, so keluar saya tanya, tidak keluar. Akhirnya sudah capek mah. Ya dia menggabungkan sendiri karena kan dengan tenaga juga dia. Ayo sudah, ayo kita berdoa. Sudah mah, ayo mah ambil air dari saudara. Saya suka minum air dengan doa. Ambil air. Saya ambil air, saya minum. Saya percaya bahwa Tuhan adalah air hidup. Jadi dengan posisi saya lemah, saya harus minum air ini perantara. Akhirnya saya doa dengan darah Tuhan Yesus, maka saya minum dengan tubuh yang saya minum. Begitu saya minum, saudara, gitu saya, kaget saya. Kok jadi nyata ada yang datang, ternyata ada pendeta saya datang. Katanya titik sakit ya, oh ya, didoa lebih lengkap, bisa didoa minum air, didoa lagi. Dan nanti malam kalau dia masih takut ini tak kasih minyak urapan. Ya, saya nggak percaya tadinya. Minyak apa tuh? Kayak minyak nyong-nyong. Karena saya nggak tahu. Nah saat itu saya buka firman. Saya kan selalu kalau ada senggang, begitu saya tahu Bang Lamun ada hal yang tidak baik, saya buka firman. Nah disitulah ada ayatnya, perminyakan itu penting. Di saat kamu menghadapi sakit, penyakit, roh keras, segala macam, itu bisa. Itu hanya perantara. Nah dari situlah, mama, minyaknya tadi buat taruh mana? Katanya suruh buang. Loh, ya kemana? Untung udah tak buang, kata gitu. Taruh itu di sana. Ambil. Saya doa dengan darah Tuhan Yesus, minyak ini mengurapi saya. Begitu saya menyembah amin, Tuhan bertindak. Malaikat Tuhan
minyaknya tak bawa. Kemana Tuhan? Kemana ini? Ayo, teteskan di tempat pintu ini. Tak tetes. Makanya saya kalau pengurapan pakai perminyakan. Dari situlah kesaksian hidup saya. Tetesin saudara dan saudara. Saya tahu, semenjak di pengurapan itu, ada urapan suasana rumah itu berubah. Bukan berubah jadi meja apa gitu, enggak. Senang, sukacita, kebahagiaan. Kenapa? Karena saya berdoa, Tuhan, saya berdoa menyembah Tuhan, kok Allah yang hidup, menyembah. Malaikat loh, jalan ke sana ke sini, memuji. Ketika kita menyanyi, dia memuji Tuhan. Ketika kita baca firman, dia ada di samping kita. Luar biasa. Tuhan itu baik kan? Amin. Ya Bu Diti kan kelihatan loh, saya juga tidak mau kelihatan kayak gitu saudara. Tapi karena saya kelihatan tak kasih kesaksian, berarti itu sama. Kalau saya seperti itu, saudara kan seperti itu juga. Terkecuali saudara tidak percaya. Oh minyak kok sah? Nah itu lah. Coba sungkan pala itu, sungkan. Akhirnya apa? Ya tetap kebobolan. Iblis, kenapa? Karena kita tidak percaya. Hati-hati. Jadi mari, 1000 tahun ini adalah patokan di mana kita harus merubah hidup kita sebelum tiba 1000 tahun. Amin. Persiapkan diri kita. Kita tidak tahu kapan. Tapi ini dari sejak Tuhan Yesus lahir sampai detik ini loh, saudara. Jadi kita tidak tahu berapa tahun. Tapi itu bukan urusan kita. Yang penting kita harus berubah. Amin. Kita harus siapkan hati kita untuk menerima kehadirannya sampai Maranatha datang. Amin. Di penghujung tahun tanggal 28 ini, mari kita masuk dalam doa pelepasan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku masih muda. Ajari aku takut akan Engkau. Amin. Aku sudah tua. Ajari aku cinta akan Engkau. Ya. Tapi jangan Tuhan ajari aku kayak Bu Diti bisa lihat setan. Jangan saudara. Saya juga tidak mau. Tapi Tuhan berikan talenta itu untuk saya. Saudara masih punya talenta masing-masing. Nanti Tuhan akan buka jalan. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa, saudara. Hari ini kita tidak akan doa Zoom. Kita akan masuk di dalam satu kehidupan yang melekat pada Tuhan. Mari kita mengambil saat di mana kita mengambil saat bercakap-cakap atau bercakap-cakap dengan Tuhan 1 menit aja. Ayo ambil waktumu saudara. Sekarang ini saya akan siapkan 1 menit untuk saudara untuk berdoa pada Tuhan Yesus. Kemudian kita akan bangkit berdiri ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa pribadi 1 menit dimulai.